Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada malam itu, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama dengan muridnya. Yudas pengkhianatnya tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu bersama dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu bersenjata lengkap serta membawa lampu obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, "Siapa yang saudara cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus berkata, "Akulah Dia." Juga Yudas, pengkhianat Yesus, ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah Dia," mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus bertanya, "Siapa yang saudara cari?" Dan mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus menyambung, "Sudah kukatakan bahwa Akulah Dia. Kalau Aku yang dicari, biarkanlah mereka ini pergi." Dengan demikian, terjadilah apa yang dikatakan Yesus, "Dari semua yang Kau berikan kepadaku, ya Bapa, tak seorang pun Kubiarkan hilang." Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang, diuduskan pedang itu dan diayunkannya pada hamba imam agung sampai terpotong telinga kanannya. Adapun nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa Aku tak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan dan perwiranya serta petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka mengiring Yesus mula-mula kepada Hanas, mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjabat imam agung. Adapun Kayafas
pernah memberikan nasihat kepada orang Yahudi. Baiklah kalau satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa. Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan Imam Agung, maka bersama Yesus ia masuk pelataran istana Imam Agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu. Lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Kata Petrus, "Bukan." Sementara itu, para hamba dan petugas Bait Allah telah memasang api dan berdiam di situ, sebab udaranya dingin. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka. Imam Agung menanya Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab kepadanya, Saya sudah berbicara terus terang di depan umum. Saya selalu mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam Bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul, dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar saya. Tanyakan apa yang saya katakan kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan. Ketika Yesus memberikan jawaban demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Kau berani menjawab begitu kepada Imam Agung?" Yesus menjawab, Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku? Kemudian Hanas mengirim Yesus kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berjuang berdiam. Kata orang kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang murid Yesus?" Petrus menyangka dan berkata, "Bukan." Kata seorang hamba Imam Agung, saudara dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. "Rupanya aku melihat engkau di taman itu bersama Yesus." Petrus menyangka lagi, dan tepat pada saat itu jago berkokok. Yesus digiring dari istana Kayafas ke balai pengadilan gubernur. Hari masih pagi, para pengiring Yesus tidak masuk balai pengadilan itu,
supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, Apa tuduhanmu terhadap orang ini? mereka menjawab, Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan, seandainya dia tidak berbuat suatu kejahatan. Lalu Pilatus berkata, Ambillah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri. orang-orang Yahudi menjawab, Kami tidak punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. ini terjadi supaya terlaksana sesuai dengan perkataan Yesus yang telah dinyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Apakah engkau raja bangsa Yahudi? Jawab Yesus, Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan dengar dari orang lain yang mengatakan itu tentang saya? Lalu Pilatus berkata, Apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku? Apa yang kau lakukan? Kemudian Yesus memberikan jawaban ini, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hambaku tentu sudah berjuang. Jangan sampai aku diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Pilatus berkata kepada Yesus, Jadi engkau raja? lalu Yesus menyahut, Benar saya raja. Saya dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran mendengarkan suara saya. Pilatus berkata, Apa itu kebenaran? sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi menghadapi orang Yahudi dan berkata, Aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apakah kamu menghendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini? mereka berteriak, Jangan dia, melainkan Barabas. adapun Barabas itu seorang penyamun.
Sesudah itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar untuk didera. Lalu prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dari ranting berduri yang mereka pasang di kepala Yesus, dan selai mantel ungu mereka kenakan pada tubuhnya. Para prajurit itu datang kepada Yesus dan berkata, Salam, hai Raja bangsa Yahudi. Sambil menampaknya, lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang Yahudi, Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Yesus pun keluar, bermahkota duri dan bermantel ungu. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah manusia ini. ketika imam kepala dan para penjaga melihat Yesus, mereka berteriak, Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus, Ambillah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri. Sebab aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum dia. orang-orang Yahudi berkata, Kami mempunyai hukum
menurut hukum itu, dia harus mati sebab dia mengaku putra Allah. Mendengar itu, Pilatus bertambah takut. Ia masuk ke dalam balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, Dari mana engkau? tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun kepadanya. Maka kata Pilatus, Engkau tidak mau berbicara terus terang kepadaku. Apakah kau tidak tahu bahwa aku berkuasa untuk melepaskan ataupun menyalibkan engkau? jawab Yesus, Tuhan tidak mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang-orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan lebih besar dosanya. Lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak-teriak, Kalau Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat kaisar. Setiap orang yang mengaku raja, dia melawan kaisar. Mendengar itu, Pilatus mengantar Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan di tempat yang disebut lantai ubin atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang Yahudi, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, Buang saja, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? para imam kepala menjawab, Satu-satunya raja kami ialah Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus sambil memikul salibnya. Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib itu. Bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah mengapiti Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyinya, Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu dekat kota letaknya, dan keterangan itu ditulis dalam bahasa Ibrani
Yunani dan Latin. Maka para imam kepala bangsa Yahudi berkata kepada Pilatus, Jangan menulis Raja bangsa Yahudi, tetapi Dia sendiri yang berkata, Saya Raja bangsa Yahudi. Tetapi Pilatus menjawab, Sekali ku tulis, tetap ku tulis. sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi 4, sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah itu merupakan selai tenunan tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, Jangan kita memotongnya, baiklah kita undi saja, siapa yang akan mendapatnya. Demikianlah terjadi, supaya terlaksanalah kitab suci yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka. Memang itulah yang dilakukan prajurit. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas, serta Maria dari Magdala. Melihat ibunya bersama murid kesayangan di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, Ibu, itulah anakmu. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, Itulah ibumu. Dan sejak itu, murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, Ia berkata, Aku haus. Di situ tersedia sebuah tempayan penuh cuka. Maka seseorang mencelupkan sebuah bunga karang ke dalamnya dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah mencicip cuka itu, Ia berkata, Selesailah sudah. Lalu Ia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya.
supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat, sebab Sabat itu hari pesta besar. Maka orang-orang Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki ketiga orang hukuman itu dipatahkan, lalu mayatnya diambil dari salib. Maka prajurit-prajurit datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya mereka pada Yesus, mereka melihat bahwa Ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu, kakinya tidak jadi dipatahkan. Tetapi salah seorang prajurit menikam lambung Yesus dengan tombaknya, dan segera keluar mengalir darah dan air. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benarlah kesaksian itu. Dan ia tahu bahwa Yesus mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci. Tulangnya jangan kamu patahkan. Dan di tempat lain berkata, orang akan memandang Dia yang mereka tikam. Sesudah semuanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatea minta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam, sebab ia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campuran damar dan cendana, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dengan kain kafan, sambil membubuinya dengan wangi-wangian itu, sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur baru yang belum pernah dipakai. Karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi, dan letak kubur itu dekat, maka Yesus dimakamkan
dimakamkan di situ.